Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sobat? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang karakteristik baterai dan cara pemeliharaannya. Bagaimana caranya pemeliharaannya? Mari kita simak tutorial kali ini. Ya, jadi teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas berbagai jenis baterai dan cara perawatannya. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk membeli kendaraan listrik, baik itu sepeda listrik, motor listrik, ataupun mobil listrik, teman-teman harus tahu jenis baterai yang digunakan dan bagaimana cara perawatannya ya. Oke, di pasaran sendiri ada ketiga jenis baterai ini ya. Ada baterai SLA yang pertama, kemudian yang kedua adalah baterai grafen, yang ketiga adalah baterai lithium ion. Terlepas dari ketiga baterai ini, teman-teman harus tahu karakteristik baterainya dan cara penggunaannya dan juga cara pemeliharaannya. Baterai SLA adalah baterai yang ya lumayan murah ya dari semua jenis baterai. Kemudian baterai grafen adalah pengembangan dari baterai SLA itu sendiri. Kemudian yang paling mahal adalah baterai lithium. Lithium sendiri ada lithium ion, ada lithium fosfat, ada lithium polimer, dan juga lain-lain. Ya, jadi karakteristik baterai tipe SLA ini contohnya adalah baterai seperti ini. Ini biasa digunakan di sepeda listrik maupun motor listrik yang kualitasnya masih standar ya. Kelebihan dari baterai SLA itu sendiri adalah yang pertama adalah harganya lebih murah daripada jenis-jenis baterai yang lain. Kemudian yang kedua adalah bisa didaur ulang, baik menggunakan desulfator atau dengan perlakuan tertentu itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah tidak mudah meledak atau low risk. Jadi ya teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya baterai ini kerendam air atau apa, ya nggak akan meledak, aman digunakan. Mau dipanaskan di bawah sinar matahari pun aman. Kemudian yang keempat adalah bisa langsung digunakan. Jadi kalau misalnya di charge bisa langsung digunakan. Nggak perlu tunggu baterainya dingin dulu, nggak perlu. Langsung aja gunakan, aman. Kemudian yang kelima adalah tahan panas. Jadi baterai ini ya walaupun dijemur di bawah sinar matahari juga aman. Kemudian terkena air, banjir, atau bahkan mungkin ya terkena cipratan-cipratan tertentu, ya aman. Ini karakteristiknya baterai SLA memiliki kelemahan. Kelemahannya apa saja? Yang pertama adalah life cycle-nya pendek, teman-teman. Rata-rata 300 sampai 400 kali penggunaan. Ya, 300 ini maksudnya apa? Jadi satu kali charge itu satu kali life cycle. Jadi bagaimana cara perawatannya? Ya, nanti saya bahas. Kemudian ukurannya tentunya lebih besar. Ini males ya. Dengan ampere hours yang sama, AH yang sama dengan baterai lithium, maka baterai tipe SLA ini ukurannya lebih besar. Kemudian paling berat nomor 3. Jadi karena paling berat maka ongkirnya mahal. Jadi kalau teman-teman ada di luar Pulau Jawa, pastinya akan mikir ongkirnya kok mahal sekali ya, nggak sebanding dengan harga baterainya gitu. Kemudian yang keempat adalah banyak loss energy. Teman-teman pernah mencoba charge baterai ini selama 6 jam, coba bandingkan dengan nge-charge selama 1 jam jeda, 1 jam jeda, 1 jam jeda. Pasti titik endpoint full energinya itu tidak jelas. Jadi yang selama 6 jam itu tentunya akan menghabiskan listrik PLN yang lebih banyak daripada yang 1 jam. Nah, tapi yang herannya 1 jam itu lebih cepat full daripada yang 6 jam. Ya, jadi saya tekan di sini loss energinya itu lebih banyak dan titik endpointnya itu kurang jelas. Kemudian yang kelima adalah ampere rendah. Baterai ini hanya bisa di charge dengan ampere yang rendah maupun dikeluarkan energinya, voltasenya itu dengan ampere yang rendah juga. Kemudian yang keenam adalah proses chargingnya lama ya. Jadi teman-teman yang menggunakan tipe baterai SLA ya harus sabar menunggu.
Nah, ini cara perawatan baterai SLA. Yang pertama adalah jangan gunakan baterai hingga 0%. Ini berbahaya ya. Kalau terlalu sering digunakan maka baterai bisa mati. Karena kualitas baterai akan langsung menurun. Jadi gunakan hingga 12,5 volt atau maksimal 12,0 volt. Kemudian yang kedua adalah setiap selesai digunakan harus langsung di-charge hingga full untuk menghemat life cycle. Semakin sering di-charge, maka kualitas baterai akan semakin baik. Ya, jadi jangan malas-malas ya kalau nge-charge baterai tipe SLA ya. Nah, kalau saya charge 2 hari sekali begitu, tunggu baterainya habis baru di-charge, jangan. Nanti life cycle-nya sayang teman-teman. Jadi walaupun 1 hari 3 sampai 4 kali charge tidak masalah. Yang penting usahakan kalau teman-teman menggunakan baterai SLA, usahakan langsung full. Itu cara perawatannya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan charge berfungsi dengan baik. Ini yang sering terjadi ini. Hindari overcharge. Jadi teman-teman kalau memang lampunya langsung hijau, langsung cabut agar baterainya awet. Jangan malas. Jadi jangan tunggu lama, tunggu beberapa jam baru dicabut. Itu bisa menyebabkan overcharge yang menyebabkan baterainya nantinya akan cepat kembung. Kemudian yang keempat, kalau ditinggal dalam kurun waktu yang lama, pastikan baterai full dan atau MCB dalam keadaan off. Jadi kalau teman-teman misalnya mau keluar kota atau apa, ya titipkanlah ke saudara atau apa untuk dicas setiap hari atau tiap 3 hari sekali kalau memang full. Atau memang kalau nggak ada saudara sama sekali, ya udah cas hingga full, kemudian matikan MCB. Yang kelima adalah hindari upgrade fotol dan BLDC. Ini berbahaya ya upgrade fotol ini, karena apa? Ketika tujuannya upgrade fotol ini untuk meningkatkan kecepatan, otomatis ampere yang dibutuhkan itu relatif tinggi. Ya. Sementara baterai SLA tidak bisa digunakan dengan ampere yang tinggi, nanti akan menyebabkan baterai cepat rusak. Jadi hindari upgrade fotol dan BLDC dengan watt yang lebih tinggi. Jadi standar-standar aja ya. Kemudian baterai tipe yang kedua yaitu kita bahas itu karakteristik baterai tipe grafen seperti ini ya. Nah, baterai grafen ini memiliki kelebihan, tentunya adalah pengembangan daripada lebih lanjut daripada tipe SLA, tapi dengan harga yang ramah kantong, lebih hemat daripada baterai lithium. Nah, apa saja kelebihan dari baterai grafen ini? Yang pertama adalah harganya pasti lebih mahal dari SLA, tapi masih lebih murah daripada baterai lithium. Kemudian yang kedua adalah ukuran sama atau lebih kecil dari SLA. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan energi lebih baik daripada SLA. Ya, terus jelas ya teman-teman, kepadatan energi lebih baik. Ya dia bisa mengklaim bahkan mampu 100 km lebih. Jadi kelebihan baterai grafen ini ya banyak sekali. Kemudian proses charging bisa menggunakan ampere tinggi ya, ini lebih baik daripada SLA tentunya. Dengan ampere yang tinggi teman-teman bisa menggunakan tenaga surya bisa agar bisa cepat full, atau bisa menggunakan charge. Kalau misalnya teman-teman menggunakan charge yang ampernya tinggi ya otomatis teman-teman harus nambah daya PLN-nya, mungkin tarikan listrik PLN-nya lebih kuat lagi. Kemudian nomor 5 adalah life cycle lebih panjang dibandingkan SLA. Jelas ini. Grafen mengklaim bisa tahan hingga 3-5 tahun ya. Bahkan mungkin bisa lebih kalau misalnya penggunaannya baik. Kemudian yang 6 adalah terkena air. Ya nggak apa-apa terkena air. Bahkan ya dia saya pernah lihat dinyalakan di kolam renang aman-aman aja ya. Rendam air ya lah aman. Tipe grafen ini ada kekurangannya juga baterai grafen. Apa? Beratnya ya, hampir sama dengan SLA. Nah, berat jadi mahal di ongkir ya kalau teman-teman beli di tempat yang jauh atau di luar pulau ya.
harga relatif lebih mahal daripada SLA. Nah itu. Kemudian perawatan baterai grafen seperti apa? Nggak jauh-jauh dari SLA. Jangan dipaksa hingga voltase di bawah 12,5 volt, atau kalau memang terpaksa ya maksimal 12 volt lah. Kemudian beberapa produk sudah dilengkapi dengan fitur TTVAR. Ya, TTVAR ini bisa nge-charge. Kalau kita pencet rem, bisa ngisi sendiri ya. Itu adalah fitur yang sangat membantu sekali untuk perawatan baterai grafen. Kemudian yang ketiga adalah lakukan charging sesering mungkin hingga baterai full untuk menghemat life cycle baterai. Kalau ingin tahan lebih dari 3-5 tahun, maka harus sesering mungkin di charge, teman-teman. Nggak masalah satu hari di charge 3-5 kali pun nggak masalah. Yang penting harus sering di charge. Kemudian baterai yang terakhir adalah karakteristiknya baterai lithium. Baterai lithium ini adalah baterai yang paling mahal dibandingkan baterai yang lain. Jadi harus ya disiapkan budgetnya kalau bisa untuk membeli baterai ini. Kayak teman-teman yang misalnya motor listriknya atau sepeda listriknya masih tipe SLA, harus diluangkan untuk menabung baterai lithium, itu saya sarankan. Karakteristik baterai lithium itu apa aja? Nah, ini kelebihannya. Yang pertama adalah support fast charging, namun itu juga tergantung dengan BMS masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah ringan ya. Jadi dengan ampere hours yang sama dengan SLA ataupun grafen, teman-teman bisa mendapatkan AH yang lebih tinggi dengan dimensi yang sama. Jadi kalau teman-teman punya baterai SLA dibandingkan dengan lithium dengan dimensi yang sama, maka teman-teman akan mendapatkan AH ampere hours yang lebih tinggi untuk baterai lithium. Kemudian yang ketiga adalah life cycle-nya lebih panjang. Asalkan perawatannya benar, baterai lithium ini akan jauh lebih awet dibandingkan tipe-tipe baterai yang lain. Kemudian yang keempat adalah ukurannya lebih kecil dibandingkan SLA dengan jumlah AH atau energinya yang lebih besar dibandingkan tipe SLA ataupun grafen. Kemudian yang kelima adalah tahan terhadap modifikasi. Ya, ini cocok sekali kalau teman-teman mau modifikasi fotol atau BLDC dengan watt yang lebih tinggi dan lain-lain. Itu cocok sekali jika teman-teman menggunakan baterai lithium. Tapi kurang cocok jika teman-teman menggunakan baterai SLA atau grafen ya. Ini sudah sangat disarankan. Namun baterai lithium sendiri memiliki kekurangan. Kekurangannya apa aja? Yang pertama harganya, jadi relatif mahal dibandingkan tipe baterai yang lain. Yang kedua adalah saya sarankan ya, selesai charging tidak disarankan langsung digunakan. Jadi teman-teman harus setelah selesai melakukan proses charging, jangan langsung digunakan. Tunggu baterainya agak dingin sedikit, entah berapa menit, tidak sampai 10 menit lah, 5 menit, 10 menit. Setelah baterainya dingin baru bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah jangan coba-coba ya, karena baterai tipe lithium ini adalah tidak tahan air. BMS-nya sendiri adalah komponen elektronik, kalau kena air jadi ya konslet ya. Seperti itu. Cara perawatan baterai lithium yang pertama adalah, nah ini berbeda. Kalau SLA usahakan selalu full ya, baterainya selalu full. Kalau tipe lithium lakukan charging hingga voltase maksimal 90%. Jangan sampai 100%. Kalau teman-teman sudah 100% itu dihitung sebagai satu kali siklus. Nah, makanya maksimal 90%. Gunakan hingga voltase maksimal 60% ya. Batas atas 90%, batas bawah 60%, kemudian charging kembali, begitu seterusnya. Jadi teman-teman bisa menghemat satu siklus untuk 3 kali pengecasan ya, dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jangan dipaksa digunakan hingga baterai habis. Sama dengan semua baterai sama, jangan dipaksa digunakan hingga baterainya habis, 0. Kemudian yang ketiga, cara perawatannya adalah fast charging itu aman teman-teman ya. Namun standar charging masih jauh lebih baik karena kepadatan energi lebih baik ya. Teman-teman pernah lihat enggak
teman-teman pernah lihat misalnya dengan ampere yang lebih rendah dengan ampere yang lebih tinggi, bandingkan, pasti dia model charging dengan ampere yang lebih tinggi itu baterainya akan lebih cepat habis daripada yang dengan ampere rendah. Jadi seperti itu, dan itu banyak sekali laporan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hindari terkena air. Jadi keempat ini adalah cara perawatan untuk baterai lithium secara umum. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.